Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Retno. Selamat pagi Kak Indi. Wah, Kak Indi cantik sekali. Mau kemana nih? Ya dong Kak Retno, kan aku mau ikut ibadah sekolah minggu online. Oh, kalau gitu aku ikut dong. Boleh kan? Boleh banget. Ya. Adik-adik semuanya juga ikut kan? Iya, kita sekalian ajak mereka untuk bersama-sama sekolah minggu ya Kak ya. Iya Kak Retno. Nah, selamat pagi adik-adik. Ya, udah siap untuk kita sama-sama sekolah minggu bersama, meskipun dari rumah saja ya, tapi nggak apa-apa ya. Yuk, kita mau mulai ibadah kita saat ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk saya dan teman-teman, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama sekolah minggu meskipun dari rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami semua dan kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita harus senantiasa mengucap syukur karena Tuhan telah datang ke dunia ini. Dia rela mati, rela disalib untuk menebus dosa kita. Dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, kita bisa beroleh keselamatan. Benar kan Kak Retno? Betul Kak. Ya yuk adik-adik, bangkit berdiri semua ya. Dialah Allah yang berkuasa, yang mulia, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Hanya ada satu nama. Dosa manusia, Dia telah bangkit, selamatkan kita semua. Yeay,
keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita patut bersyukur ya Kak ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa bersama-sama dengan kita, menjaga kita dan menolong kita. Jadi tak perlu kita takut dan khawatir karena ada siapa? Tuhan Yesus. Iya. Yuk kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Perlu khawatir terhadap apapun juga. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, sebab tanganmu Tuhan yang selalu menopang, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju, hadirat-Mu yang berkuasa Tuhan, hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Salam adik-adik, selamat bertemu kembali pada ibadah kita hari ini. Apa kabar adik-adik? Sehat semua? Oh, puji Tuhan, banyak sekali ya yang sudah berada di depan video ini. Wah, Tuhan itu sangat baik kepada kita ya adik-adik. Saatnya kita dalam 1 minggu sekali kita datang kepada Tuhan. Walaupun kita di rumah masing-masing, tetapi sebenarnya kita sedang bersama-sama.
dengan teman-teman kita semua, dengan saudara-saudara kita semua yang saat ini semuanya berada di depan video ini. Jadi walaupun kelihatannya sendiri tapi tidak sendiri. Dan hari ini adik-adik, cerita apa yang kita mau dengar? Ayo, ada enggak adik-adik yang bisa menebaknya? Nah, mari kasih tahu ya. Tuhan itu sungguh sangat baik kepada kita. Dan karena Dia sangat baik kepada kita, Dia ingin supaya hidup kita itu menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan gitu. Tuhan itu tidak ingin adik-adik itu hidup tidak baik, sebab hidup dengan cara yang tidak baik itu pasti akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Yang tidak baik itu apa sih misalnya? Ya, misalnya tidak suka berdoa, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, terus suka melawan kepada orang tua, suka bertengkar, ya dan sebagainya ya. Itu hidup yang tidak baik. Nah, kenapa Tuhan tidak suka dengan kehidupan yang tidak baik? Karena Tuhan sendiri sangat baik ya adik-adik. Tuhan itu kudus, Tuhan itu bahkan maha kudus. Apa artinya? Nah, kalau Tuhan itu kudus berarti tidak ada sesuatu yang tidak baik pada Tuhan. Ya, kalau adik-adik misalnya ada yang sakit, apakah Tuhan memberi sakit? Oh tidak, tidak sama sekali. Sakit itu mungkin akibat kita kurang berhati-hati di dalam menjaga kesehatan kita. Mungkin juga tubuh kita melemah karena banyak hal gitu ya. Baik, ceritanya Ibu mulai. Nah, adik-adik ini ceritanya ada satu anak yang kira-kira sebaya dengan adik-adik. Umurnya 8-9 tahun gitulah kira-kira. Namanya Bayu. Nah, Bayu ini juga sama seperti adik-adik ya. Biasanya kalau hari Minggu gitu datang. Dulu sebelum ada penyakit seperti sekarang ini kan dulu datang ke gereja ya, sekolah minggu. Nah, Bayu juga begitu. Adik-adik sekarang setelah nggak bisa lagi kumpul di sekolah minggu, kan kita semua mendengarkan dari rumah kita masing-masing kan. Nah, Bayu ini anaknya pemarah adik-adik. Jadi dia mulai bosan gitu di rumah. Terus pas hari Minggu mamanya bilang sama si Bayu ini, Bayu, ayo kita saatnya kebaktian loh di sekolah minggu. Oh, aku ke gereja ya Ma? Enggak ke gereja. Seperti biasanya kita akan menyetel video ini terus bersama-sama di rumah masing-masing gitu. Oh enggak mau Ma, aku malas, kata Bayu gitu. Loh kenapa kok malas? Aku bosan, aku pengen main game gitu. Oh jangan, enggak baik. Kita kalau hari Minggu itu bersama-sama dengan semua teman-temanmu, kita beribadah bersama-sama. Walaupun tidak kelihatan sekarang ini karena di rumah masing-masing. Tetapi sebenarnya kita tetap bersama-sama. Mamanya bilang gitu. Enggak mau. Gitu kata Bayu. Dia marah adik-adik. Karena Bayu memang pemarah. Apalagi kalau adiknya, dia punya adik perempuan loh. Namanya Tanti. Tanti ini kalau enggak mau diajak sama Bayu, enggak mau mengikuti kemauannya Bayu, Bayu sering marah sama Tanti. Yaudah sana, gitu. Enggak usah main. Aku enggak mau main sama kamu. Gitu loh. Jadi dia pemarah. Mamanya sering menasehati, jangan suka marah begitu. Itu namanya kamu egois. Kalau kamu memaksa adikmu gitu. Dia enggak sayang sama aku. Gitu katanya Bayu. Nah, jadi dia enggak mau. Terus dia pengen pergi sepedaan adik-adik. Kan enggak boleh ya. Sekarang ini enggak boleh
sepedaan rame-rame sama teman-temannya, nggak seperti dulu. Sedang tidak boleh. Nanti kalau semua penyakit ini sudah lewat pasti ya boleh. Tapi saat ini kan belum boleh gitu. Nah Bayu marah lagi karena nggak boleh. Terus kalau marah dia nggak mau makan gitu. Terus mamanya bilang, kalau kamu nggak mau makan, kalau kamu marah terus, nanti kamu sakit sendiri gitu. Bayu marah, dia masuk kamar, dia nggak mau makan. Nah gitu adik-adik, sering Bayu seperti itu. Minggu depannya begitu lagi. Terus mamanya sering menasihati, Bayu, selama ini Tuhan itu baik sama kamu nggak? Mamanya tanya. Bayu diem aja gitu, membelengut mukanya. Terus mamanya tanya lagi, ayo dijawab pertanyaan mama. Tuhan Yesus itu baik enggak sama kamu? Terus Bayu bilang, enggak baik. Gitu adik-adik. Terus mamanya tanya lagi, terus selama ini Bayu sehat enggak? Bayu ngangguk. Nah, siapa yang ngasih kesehatan? Bayu diem aja. Padahal dalam hati dia tahu, siapa sih adik-adik yang memberi kita kesehatan? Tuhan ya. Terus mamanya tanya lagi, Bayu seneng gak punya mama, punya papa, terus punya adik tanti, suka gak? Suka gak kita bisa kumpul sekeluarga? Dulu kan kita juga sering pergi sekeluarga, tapi sekarang sedang gak boleh, gak bisa. Karena tidak boleh berkerumun. Nanti kalau kita pergi ke pantai banyak orang, kita bisa kena penyakit. Mamanya bilang gitu. Senang nggak punya keluarga? Bayu diem aja, dia nunduk. Dalam hati dia juga senang punya mama. Mamanya sayang sama dia. Papanya sayang. Adiknya Tanti juga sayang sama dia. Tapi dia nggak mau jawab. Terus ditanya mamanya lagi, seneng nggak? Kalau nggak seneng ya udah gitu. Kalau nggak seneng sama mama, sama papa, sama adik tanti ya udah, mamanya bilang gitu. Terus Bayu ngangguk. Iya ma, aku senang. Nah, senang kan? Ayo, siapa coba yang ngasih mama, ngasih papa, ngasih adik sama Bayu siapa? Terus Bayu mikir, iya ya. Terus dia menjawab pelan-pelan, Tuhan Yesus ma. Nah kan tahu Tuhan Yesus yang ngasih. Terus Bayu bisa sekolah enggak? Iya bisa. Nah siapa yang ngasih kesempatan Bayu bisa sekolah? Banyak loh anak-anak lain yang enggak bisa sekolah. Bayu bisa sekolah. Sekolahnya menyenangkan. Kalau di sekolah Bayu juga senang. Coba apa enggak kasihan itu yang enggak sempat sekolah, yang enggak punya uang sama sekali. Iya. Siapa yang ngasih kesempatan Bayu sekolah? Tanya mama. Iya ma, Tuhan Yesus. Nah kan. Jadi Tuhan Yesus itu memberkati mama dan papa supaya bisa nyekolahin Bayu. Tuhan Yesus itu memberkati kita. Berarti dia juga memberkati kamu. Dia baik kan? Ya tapi aku nggak mau. Ikut video itu enggak mau ma. Loh kenapa enggak mau? Kamu enggak mau berdoa? Enggak. Kenapa enggak mau berdoa? Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus pengen ketemu kamu. Kenapa kamu enggak mau berdoa? Enggak, aku enggak mau. Habis Tuhan Yesus enggak mau kasih aku main. Loh, bukan begitu. Mama yang tidak mengizinkan kamu main karena ini saatnya sekolah minggu, bertemu dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, menyanyi, memuji Tuhan, kan gitu. Kamu sudah diberkati selama ini, bisa sekolah, bisa punya mama, papa. Kalau sekolah juga punya bekal, terus kamu ya diberi kesehatan, kenapa tidak mau berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan? Mamanya bilang gitu. Terus Bayu dalam hati berpikir, iya tapi aku pokoknya nggak mau, aku sebel katanya. Terus dia tetap nggak mau makan. Ya udah, kalau kamu nggak mau makan, awas lo ya kalau sakit, kata mama gitu.
Terus, aku mau makan Ma, kalau aku enggak disuruh nonton video ini. Oh enggak begitu caranya, mamanya bilang. Wah tapi Bayu ngeyel ya. Dia enggak mau makan adik-adik. Kalau hari Minggu dia sering enggak mau makan. Karena dia sama mamanya diajak ikut kebaktian lewat video itu. Dia enggak mau, dia marah. Dia juga kadang-kadang marah sama adiknya. Kalau adiknya lagi itu menghadap video itu lagi ikut nyanyi-nyanyi gitu marah. Ngapain sih nyanyi-nyanyi? Suaranya jelek, suaramu jelek. Gitu kata Bayu sama adiknya. Terus adiknya kadang-kadang jadi nangis karena dia masih kecil ya, adik-adik dibilangin gitu aja dia nangis gitu. Nah, si Bayu senang, puas hatinya gitu. Wah, ya sudah. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi Bayu enggak? Dia mengasihi, tapi karena Bayu itu sering enggak mau makan, suatu saat adik-adik dia sakit. Dia mulai merasa demam gitu ya, badannya panas. Terus dia bilang sama mama, Ma, badanku enggak enak, aku pengen tidur gitu. Mamanya kaget, enggak enak gimana Bayu? Dingin gitu kata Bayu, padahal enggak dingin. Mamanya berpikir, wah pasti nih Bayu kena demam ini. Terus kemarin juga sore-sore sekali baru mandi kan dingin. Jadi dia hari ini demam. Dia enggak suka makan. Terus mamanya masak kesukaannya Bayu. Kesukaannya Bayu apa? Itu loh adik-adik, sosis itu loh. Sosis, terus dibungkus dengan kue, terus dimakan pakai saus gitu. Wah dia buat biar Bayu suka makan. Tapi Bayu enggak suka makan karena dia sakit. Padahal biasanya dia senang sekali kalau dibuatin itu, dia makan langsung 2 gitu. Tapi hari itu dia bilang, enggak enak Mama, enggak enak ini rasanya enggak enak, pahit gitu. Wah, terus Mama bilang, iya Bayu, kalau orang sakit itu makan apa-apa rasanya pahit. Nah, kenapa kok sakit? Kamu tahu enggak? Itu karena kamu sering enggak mau makan. Kalau kamu marah sama mama, kamu marah sama adik-adik, keinginanmu tidak dituruti, kamu marah. Terus kamu enggak mau makan. Nah, itu bikin kamu enggak sehat. Nah, sekarang kamu sakit toh. Padahal nanti itu loh kakakmu yang dari Jogja itu mau datang loh. Kak Tina, kamu ingat nggak sama Kak Tina? Oh iya Mama ya. Nah Bayu ini ternyata punya kakak sepupu gitu ya. Putranya budenya gitu di Jogja. Dia putranya budenya ini mau datang gitu karena ada urusan penting. Nah dia mau datang, mau singgah di rumahnya Bayu. Wah Bayu senang sekali, Bayu itu sayang sama kakaknya Tina itu. Karena Kak Tina itu baik sekali sama Bayu. Mereka sering teleponan, sering ngobrol gitu. Tapi sekarang enggak enak ketemu sama Kak Tina karena dia sedang sakit. Dia malas sekali, kepalanya terasa berat. Terus hidungnya kadang-kadang tersumbat gitu. Dia pengen tidur. Wah dia nyesel sekali. Kenapa ya Kak Tina datang pas aku sakit? Terus dia bilang sama mamanya, Ma, kenapa ya Kak Tina datang pas aku sakit? Iya, habis kamu tidak mau menjaga kesehatan. Jadi, ya sudah, kamu jadi sakit gitu. Apa sakitnya ini datang dari Tuhan ya Ma ya? Tuhan kasih aku sakit ya Ma? Gitu tanya Bayu. Mana ada Tuhan kasih sakit ya adik-adik? Tuhan itu tidak pernah ngasih yang buruk gitu. Nah Bayu sakit karena memang dia sendiri tidak menjaga. Mamanya sudah mengingatkan untuk makan. Mamanya mengingatkan untuk istirahat dengan baik. Tapi Bayu mengabaikan semuanya itu. Jadi dia sakit saat ini. Nah jadi bukan karena Tuhan adik-adik. Terus Bayu dalam hatinya mikir gini, iya ya,
Kalau aku sehat, walaupun aku nonton video, walaupun aku nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan itu nanti habis itu paling cuma 1 jam, nanti habis itu aku bisa main, aku bisa makan yang enak gitu. Dalam hati Bayu berpikir begitu. Nah adik-adik, waktu Bayu sakit itu ternyata Bayu baru sadar bahwa berharga sekali kesehatan itu. Dan walaupun mamanya menyuruh dia untuk sekolah minggu lewat video, kan sebenarnya nggak lama. Wah, dia jadi merasa sedih. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku sakit, aku minta ampun Tuhan, karena selama ini aku tidak suka berdoa, aku tidak suka lihat video sekolah minggu, aku nggak mau ikut kebaktian. Tuhan, aku minta ampun ya Tuhan, dan tolong Tuhan berikan kesembuhan. Nanti minggu depan aku mau nonton video, mau ikut kebaktian. Aku rindu sama teman-teman gitu. Terus dia mendengar lagu yang sedang disetel oleh mamanya buat adiknya Tanti. Adiknya Tanti lagi kebaktian itu, di depan video ada lagunya. Hati yang gembira adalah obat. Wah, dia dengar lagu itu, wah ya Tuhan, ini pasti Tanti lagi nonton ini, Tanti lagi ikut kebaktian. Ya Tuhan, hatinya jadi sedih adik-adik Bayu. Bayu jadi sedih, terus Bayu diam-diam berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan minta sembuh. Nah, adik-adik, apa artinya semua ini? Nah, mari kita membaca Alkitab kita ya. Cerita ini tadi, ceritanya Bayu, kita akan lihat seperti apa Tuhan terhadap kita. Nah, mari kita buka dari Bilangan 14. Bilangan 14 ayat 18 ya adik-adik, jangan lupa ya. Bilangan 14 ayat 18 bunyinya begini, Ibu bacakan ya. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi adik-adik, baca ya. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Nah, adik-adik, apa itu? Tuhan itu baik, sangat baik. Makanya dikatakan Tuhan itu berlimpah-limpah kasih setianya. Dia itu pasti akan selalu mengampuni orang yang mau minta ampun kepadanya. Orang berdosa, orang bersalah, yang minta ampun sama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak diampuni. Semua diampuni oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau adik-adik supaya setiap orang itu juga mengakui kesalahannya, menyadari kesalahannya. Seperti Bayu tadi. Nah, setelah Bayu sakit, baru dia menyadari kesalahannya. Kenapa selama ini dia disuruh kebaktian, dia enggak mau. Terus kalau dia enggak mau, dia marah, dia pemarah. Dia terus saking marahnya enggak mau makan, biar mamanya sedih, biar adiknya sedih, gitu pikirannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia menjadi sakit. Jadi Tuhan bukan memberi sakit kepada Bayu, tapi Tuhan mengingatkan kepada Bayu bahwa kalau dia bersalah, seharusnya dia meminta maaf kepada mama. Kalau dia bersalah kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Jangan lalu enggak mau makan, terus marah terus. Kenapa adik-adik? Kalau orang itu sering marah, jadinya enggak sehat loh. Kan tadi lagunya yang didengar Bayu apa? Hati yang gembira, bukan hati yang marah. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang marah adalah penyakit adik-adik. Kalau hati yang marah bukan obat, hati yang marah itu penyakit. Jadi jangan sering marah-marah.
Nah, bahkan harusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesehatan, Tuhan masih memberi kekuatan. Adik-adik di sini yang pada nonton ini, ayo, kuat enggak? Punya kekuatan enggak? Bisa lari enggak? Bisa nyanyi enggak? Kalau nyanyi suaranya lantang berarti adik-adik masih punya kekuatan. Kalau masih bisa lari berarti masih punya kekuatan. Masih sehat. Senang ya kalau sehat. Kalau sehat enggak harus di tempat tidur terus. Beda sama Bayu waktu sakit. Dia di tempat tidur terus karena lemes adik-adik. Rasanya lemes gitu. Mau bangun enggak enak. Mau lari-lari enggak semangat. Mau ngapa-ngapain enggak semangat. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa bahwa Tuhan itu karena dia itu baik, karena dia itu kudus, dia enggak mau kalau anak-anaknya itu suka menyimpan dosa. Dia mau supaya anak-anaknya seperti dia, seperti Tuhan yang pemurah, yang penuh kasih, gitu ya. Kalau Tuhan pemarah, ada orang berdosa, wah bisa langsung dibunuh ya. Nah, untung Tuhan enggak seperti itu. Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Jadi kalau ada orang yang berdosa kepadanya, Tuhan tidak langsung menghukumnya. Orang itu nanti akan dihukum oleh perbuatannya sendiri, begitu. Makanya Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kalau kita bersalah, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan, cepat-cepat bertobat, jangan diterus-terusin gitu ya. Kalau orang suka marah, jangan suka marah, berhenti marah. Kalau orang suka nyuri, suka berbohong, harus berhenti berbohong, bertobat, berhenti menyuri, minta ampun kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan menyembuhkan. Nah, adik-adik, Bayu juga begitu. Ternyata dia sakit selama 3 hari, adik-adik. Setelah dia makan dengan baik, walaupun terpaksa gitu ya. Dia mau makan, waktu mamanya bilang, ayo makan sedikit. Iya ma, dia ngunyah sambil, enggak enak ma, enggak enak, pahit ma, gitu. Iya, enggak apa-apa, walaupun rasanya pahit, ditelan aja ya. Ditelan supaya cepat sehat. Terus kita berdoa yuk, minta ampun sama Tuhan. Karena selama ini kan Bayu suka marah, suka enggak mau makan. Nah, padahal Tuhan sudah memberi makanan. Coba kalau Tuhan tidak memberi makanan, Tuhan tidak memberkati, wah kita mungkin enggak bisa makan dengan enak loh adik-adik. Nah, makanya mumpung kita bisa makan dengan enak, bersyukur kepada Tuhan gitu. Jadi mamanya mengajak Bayu berdoa. Bayu suruh berdoa sendiri adik-adik. Minta ampun kepada Tuhan. Terus Bayu sambil sakit, dia setelah makan dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Suaranya kecil gitu adik-adik. Karena di sininya enggak enak gitu, hidungnya enggak enak. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus ampunilah Bayu. Bayu sering sekali enggak mau makan karena Bayu marah. Bayu ingin main. Ya Tuhan, ampuni Tuhan, kata Bayu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya minta kesehatan, saya minta sembuh kembali gitu kata Bayu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, 3 hari kemudian Bayu sudah sembuh. Nah, terus mamanya mengingatkan, nah Bayu sekarang sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan sudah mengampuni, jangan suka sering marah lagi. Bayu harus setia juga sama Tuhan. Kalau Tuhan setia sama Bayu, mosok Bayu enggak setia sama Tuhan? Saatnya berdoa, saatnya mendengarkan firman-Nya, ya Bayu harus mendengarkan firman-Nya. Sebab kalau Bayu enggak mau mendengarkan firman Tuhan, itu nanti hidup Bayu jadi susah. Mamanya bilang gitu. Susah gimana ma? Ya nanti Bayu bisa jadi jahat karena enggak mau dengerin firman Tuhan. Bayu apa pengen jadi orang jahat? Enggak ma, enggak. Bayu enggak mau jadi orang jahat gitu katanya. Nah itu sebabnya
Bayu harus mendengarkan firman Tuhan dan harus bersama-sama setiap ada jam kebaktian bersama-sama dengan teman-temannya walaupun dia di rumah sendirian gitu kata mamanya. Iya Ma, iya nanti aku ingat gitu. Nah, makanya adik-adik supaya kita adik-adik semua berkenan kepada Tuhan ya. Tuhan senang sama kita, supaya Tuhan senang sama kita, supaya kita terjaga. Tuhan memang senang sama kita loh adik-adik. Itu sebabnya dia selalu memberikan firman-Nya supaya kita itu jadi kuat. Oleh karena itu adik-adik itu harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Harus berdoa kepada Tuhan supaya apa? Supaya tidak menjadi jahat, supaya tidak berdosa, supaya tidak nakal gitu. Dan harus berterima kasih. Kalau adik-adik nggak mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, artinya orang yang nggak tahu berterima kasih, udah diberkati, tapi nggak mau berterima kasih. Dan Tuhan itu baik sekali. Tiap kali ada anaknya yang minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Ayat hafalan. Nah, adik-adik ayat hafalan yang dulu itu apa? Yang sebelum Ibu masih ingat nggak? Dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, itu juga akan kita hafalkan lagi hari ini ya. Ayo kita hafalkan. 1 Yohanes 1 ayat berapa adik-adik? Ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bunyinya gimana? Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Loh, gimana adik-adik? Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu akan mengampuni. Dan apa? Menyucikan hati kita. Hati kita itu disucikan. Disucikan kenapa? Karena kalau tidak disucikan, nanti akan penuh dengan kejahatan. Makanya di situ dikatakan, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik kita hafalin lagi ya. Yo, Ibu duluan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dihafalin adik-adik ya. Ibu ucapin sekali lagi sebelum kita berdoa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu. Bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, keluarga, teman-teman, dan kami juga bisa sekolah, kami bisa bermain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami ingat ada banyak anak-anak Tuhan yang lain di tempat yang mungkin jauh, yang tidak bisa makan, mungkin sakit, mungkin sedang berada dalam keadaan kekurangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan mencukupkan mereka dengan segala yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah hati kami
yang sering lupa berdoa dan kadang-kadang juga tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Ampuni Tuhan dan sucikan dari segala kejahatan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Nanti minggu depan kita akan bertemu lagi bersama-sama lagi di dalam ibadah, di dalam kebaktian anak yang diputar setiap jam 10 hari Minggu. Adik-adik minggu depan datang lagi ya. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati adik-adik semua. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Taat sama mama. Kalau disuruh pakai masker, taat sama mama. Jangan main-main dulu dengan teman-teman. Belum waktunya ya. Dan sering cuci tangan, kalau dari luar cuci tangan pakai sabun. Ya, sampai bertemu lagi adik-adik. Bye-bye, sampai ketemu. Tuhan memberkati.